Ya biar banyak yang suka sama saya. Bagus, bagus. Jangan khawatir. Itu keistimewaan saya. Dan dukun itu ngajuin syarat yang bikin aku bingung. Itu mesti harus pasang susu. Hari ini yang nyawer aku dikit. Pasti bosku, Pak Cipto bakal marah. Tapi mau gimana lagi? Gak ada pilihan lain. Malam sepi nih. Apalah, Pring? Orangnya datang dikit. Awernya cuma dapat segini doang loh. Tuh, tuh. Tuh kan, dugaanku benar. Bosku marah besar. Tumang gini, Lastri, kamu tuh bisa kerja apa enggak, Lastri? Dia sih enak tinggal menerima uang doang. Padahal yang kepayahan aku. Tapi bosku tetap gak mau tahu. Coba kamu bayangkan sendiri, cara penampilannya kamu. Kenapa penonton nggak simpatik, nggak nonton sama kamu? Karena kamu nggak bisa goyang. Waktu itu aku mencoba membela diri. Capek-capek aku kerja, malah dituduh seperti itu. Dia kira aku menyelundupkan sebagian uang setorannya. Coba kamu buka dompet. Tasnya buka coba. Apa sih bos? Gak ada tuh loh, yuk lihat. Kamu yang jujur ya kerja sama saya. Apa nilaiku rendah banget? Dia malah mengancam. Kalau sampai aku nggak bisa naikin uang setoran, karir dangdutku bakal hancur. Dunia hiburan ibaratnya seperti teknologi. Selalu ada inovasi baru untuk tetap membuatnya bertahan. Lalu apakah yang akan dilakukan Lastri untuk memperbaiki karirnya yang mulai surut? Pak Cipto menuntutku untuk mencari cara menaikkan uang setorannya. Dia nggak peduli bagaimana caranya. Tapi ini semua nggak gampang buatku. Saingan di dunia seperti ini tuh sangat ketat. Setiap hari ada aja penyanyi-penyanyi baru dan masih muda. Kadang-kadang aku minder. Aku mulai tua. Sedangkan orang pasti akan memilih yang lebih muda dan seksi. Dan parahnya lagi, belakangan ini penontonku mulai berkurang. Apa yang salah denganku? Perasaan aku sudah mengakali semua itu dengan make up dan kostum yang seksi. Pak Cipto menuntutku untuk mencari cara menaikkan uang setoran.
Ini bos, ini bos. Dapat berapa ini? Apa cuma dapat segini? Dia nggak peduli. Bagaimana caranya? Buat makan aja nggak cukup loh nih. Yang datang sepi bos. Yang Kamu itu sudah berkali-kali saya ingatkan, Mas. Kalau tidak, dia mengancam kalau karir dangdutku akan hancur. Sudah 2 kali saya peringatkan, 3 kali ini. Benar-benar bingung. Aku harus melakukan apa? Suatu hari aku diberitahu sebuah rahasia oleh temanku. Aku disuruhnya untuk datang menemui seseorang. kamu pergi ke dukun aja. Pasang susuk. Aku disuruhnya untuk datang menemui seseorang. Kamu dapat uang banyak dan laki-laki seperti Kak. Singkatnya aku bertemu orang itu. Dia meyakinkan aku kalau dia bisa membuat karir dangdutku melesat. Ya biar banyak yang suka sama saya. Bagus, bagus. Jangan khawatir. Itu keistimewaan saya. Dan dukun itu ngajuin syarat yang bikin aku bingung. Itu mesti harus pasang susu. Siapa sih yang mau karirnya hancur? Apalagi cuma ini satu-satunya keahlian yang aku bisa. Demi sebuah impian, Lastri rela melakukan apa saja untuk tetap membuatnya bertahan di dunia hiburan. Akankah ia mampu untuk mewujudkan impiannya? Ataukah ia sadar bahwa apa yang dilakukannya itu salah? Aku harus hidup sama dukun itu. Tapi dukun itu ngajuin satu syarat lagi. Dia minta semua adegan itu direkam dengan videonya. Ini gila. Sebenarnya berat banget buatku. Tapi semua itu harus kulakukan demi karirku juga kan. Dukun itu coba meyakinkan aku kalau semua cara ini pasti berhasil. Jadi, kamu saya ajak datang ke tempat ini. Ini untuk melengkapi syarat yang kemarin. Dan ini syarat yang terakhir. Aku ragu. Tapi aku akhirnya memberanikan diri untuk melakukan itu. Akhirnya aku terpaksa melakukan itu semuanya. Asal dukun itu janji gak akan menyebarkan video itu. Itu pilihan dilematis buatku. Dan semenjak itu, penghasilanku semakin bertambah. Ya, sebentar Pak ya, oke, ya, oke, makasih. Apa Lastri? Gara-garanya nih. Apa itu? Saranku dong. Nah ini, ini Lastri, kamu namanya bisa bekerja ini. Nah, Pak Cipto juga makin senang dengan hasil setoranku. Kalau saja aku tahu lebih cepat, kenapa nggak dari dulu aja ya?
Tiba-tiba suatu hari, aku dilabrak oleh seorang ibu. Dia memakiku sebagai wanita penggoda. Dia menuduhku berselingkuh dengan suaminya. Coba. Kamu tahu diri. Bu. Apa? Apa kamu? Sekarang kamu mau apa? Tolong dong sopannya, Bu. Saya ini manusia, Ibu juga manusia. Kamu tuh udah gak pantas disopanin, tau gak? Aku nggak terima dong. Seenaknya saja dia main tuduh-tuduh aku. Kenal dengan suaminya saja nggak pernah. Tapi tolong dong, tanya si bapaknya yang salah siapa, bapak atau saya? Aku nggak terima dong. Seenaknya saja dia main tuduh-tuduh aku. Kenal dengan suaminya saja nggak pernah. Apa kamu? Sekarang kamu mau apa? Tolong dong sopannya, Bu. Saya ini juga manusia, Ibu juga manusia. Kamu tuh udah gak pantas disopanin, tau gak? Apalagi berselingkuh. Aku membela diri dong. Dan sampai akhirnya aku bertengkar dengan ibu itu. Kenapa emang? Emang orang kayak gini udah gak bisa lihat. Ibu itu masih ngotot kalau aku ini adalah perusak rumah tangga orang. Gila, kamu udah bikin dia gila. Perempuan gila kamu. Kurang ajar. Aku dan ibu itu hampir saja saling pukul kalau tak ada orang yang melerai pertengkaran kami. Ibu tahu nggak? Ini di mana? Ini daerah saya. Apa kamu? Yang ini Kamu di nggak kenal kafe. saya, Ibu jangan. sebagai tamu di sini harus yang sopan. Dan bukan cuma itu saja. Semenjak itu, tetanggaku mencap aku sebagai wanita penggoda. Lasri, masuk Ma, nggak dikunci. Mau kemana, Nak? Ya kita show lah Ma. Show di mana? Show di mana? Ya pastinya udah ditentuin sama kaunya. Kenapa Mama nggak boleh tahu? Kenapa sih Ma? Mau show di mana kamu? Ah nggak usah. Aku ini buru-buru Ma, udah ditungguin. Lasri, dengar. Dulu. Ada apa pengen bicara sama kamu? Bicara apa? Kamu mau kemana? Aku mau show Ma. Jujur sama Mama. Apa? Apain sih Ma? Aku ini buru-buru Ma, udah Kamu ditungguin. ngapain dengan Pak? Pak Lurah. Ngapain juga ngopi? Mama udah banyak dengar sayang. Aku udah banyak dengar. Mama tuh ngapain sih denger gosip kayak gitu? Ah, mau? Akibat perkataan orang, akhir-akhir ini jobku pentas, makin sepi. Pak Cipto jarang telepon aku. Aku nekat. Aku datangi saja Pak Cipto. Sekarang kamu tidak usah ikut saya lagi. Saya pecat. Tapi bos, Putri kan masih butuh makan bos. Saya tidak mau tahu itu urusan kamu. Saya mau mencari orang yang lebih bisa menguntungkan saya. Tahu kamu? Dia marah dan malah menyalahkan semua itu padaku. Dia bilang, aku nggak profesional. Nggak profesional bagaimana? Kamu itu sudah berkali-kali saya ingatkan, Lestri. Saya bikin rugi, kamu sudah bikin keributan, saya rugi. Kamu jangan bikin saya rugi terus, Lestri. Pemirsa, pornografi adalah sebuah kebodohan. Jalan pintas yang diambil oleh Lastri justru semakin menjerumuskan hidupnya. Kesuksesan tidak kunjung ia dapatkan. Dia kini malah dihadapkan pada sebuah kenyataan yang semakin berat. Aku jadi ingat adegan mesumku dengan dukun itu. Aku takut dukun itu menyebarkan video itu.
Lagi-lagi aku dihadapkan pada kondisi yang membuatku cemas. Video porno yang akhir-akhir ini sedang marak malah membuatku khawatir. Aku memang bodoh. Aku nggak pernah pikir panjang. Bagaimana kalau keluargaku tahu? Dan aku takut masa depanku hancur. Aku nggak bisa bayangin orang-orang bakal ngetawain aku. Hidupku bisa hancur gara-gara video sialan itu. Mau ditaruh mana mukaku ini? Aku malu. Aku benar-benar menyesal. Dan aku harus melakukan apa? Apakah aku harus mendatangi dukun itu lagi dan memintanya untuk menghapus semua video itu? Ataukah aku harus bertobat dan beralih profesi meskipun harus memulai karir dari awal? Apa yang kau lakukan di Pemirsa, kita sudah mendengar pengakuan dari Lastri. Apakah Lastri harus mendatangi dukun itu dan memintanya untuk menghapus semua video itu? Ataukah Lastri harus bertobat dan memulai hidup yang baru dengan beralih profesi meskipun dia harus memulai karirnya dari awal lagi? Bagi Anda yang ingin menolong Lastri, berikan saran dan komentar Anda di pengakuanterlarang.com. Dan kalau Anda ingin berbagi pengalaman serta rahasia yang dianggap tabu, ungkapkan di pengakuanterlarang.com, di mana identitas Anda terjamin kerahasiaannya. Ingat, sebuah pengakuan adalah awal dari kebebasan.